Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Saria Khotijah, peserta Latsar Angkatan 5 PPSDMQ Minerba Bandung kelompok 2, akan menyampaikan seminar rancangan aktualisasi saya. Hal yang akan saya sampaikan dalam seminar rancangan aktualisasi ini yaitu biodata diri, tugas dan fungsi, identifikasi isu, kegiatan gagasan kreatif, dampak pemecahan isu, jadwal kegiatan, dan juga identifikasi kendala dan antisipasi. Yang pertama yaitu biodata diri. Nama saya Latifah Zaharia Khotijah, jabatan saya sebagai guru kelas di mana saya mengampu kelas 3 dan juga unit kerja saya yaitu SDN Gedung Sari 02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Untuk isu yang diangkat yaitu belum tercapainya hasil belajar siswa di SDN Gedung Sari 02 secara maksimal. Gagasan pemecahan isu adalah peningkatan kualitas pembelajaran daring kelas 3 SDN Gedung Sari 02 tahun ajaran 2021-2022 dengan sistem pembelajaran Infimed dan model PJBL atau Project Based Learning. Berikutnya yaitu visi, misi, dan nilai organisasi. Visi SDN Gedung Sari 02 yaitu beriman, bertakwa, berbudaya, berakhlak mulia, berpendidikan, berprestasi, dan terampil dengan misi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu nilai organisasi. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, lalu akuntabel, kompeten, harmonis, layak, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi sekolah. Di sini sekolah dasar yaitu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Fungsi sekolah ada 3 yaitu yang pertama pelaksanaan pendidikan, yang kedua pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah dan atau masyarakat. Yang ketiga pelaksanaan administrasi. Untuk peran dan tanggung jawab saya di SDN Gedung Sari 02 yaitu sebagai guru kelas 3, di mana tanggung jawab saya yaitu mengajar siswa kelas 3 muatan tematik dan juga mata pelajaran bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan seni suara daerah. Selanjutnya adalah identifikasi isu. Identifikasi isu yang pertama yaitu kurangnya minat dan motivasi siswa SDN Gedung Sari 02 dalam pembelajaran daring. Bukti yang ditampilkan di sini adalah berupa screenshot WhatsApp dan juga kuesioner guru. Identifikasi isu yang kedua adalah kurangnya variasi media pembelajaran yang diberikan oleh guru SDN Gedung Sari 02 dengan bukti yaitu berupa screenshot media di grup WhatsApp, wawancara dengan Ibu Dwi Atmi, dan juga kuesioner guru. Identifikasi isu yang ketiga yaitu belum tercapainya hasil belajar siswa SDN Gedung Sari 02 secara maksimal, dibuktikan dengan daftar nilai ulangan harian, wawancara dengan Ibu Dwi Atmi, dan juga kuesioner hasil belajar. Setelah dilakukan identifikasi isu, maka selanjutnya kita akan menggunakan analisis USG untuk menentukan isu mana yang memiliki urgensi sehingga harus segera diselesaikan. Dari ketiga isu tadi, setelah dilakukan analisis USG, maka isu yang terpilih adalah isu ketiga yaitu belum tercapainya hasil belajar siswa di SDN Gedung Sari 02 secara maksimal. Setelah memilih isu yang memiliki urgensi untuk segera diselesaikan, maka selanjutnya kita menggunakan analisis diagram fishbone untuk menentukan akar-akar masalah. Di sini ditampilkan diagram fishbone dari isu belum tercapainya hasil belajar siswa di SDN Gedung Sari 02 secara maksimal yang memiliki 6 faktor, yaitu yang pertama faktor men terdiri dari guru, orang tua, dan juga siswa. Selanjutnya yaitu faktor mesin, di mana di sini terdapat sumber dan media belajar daring kurang, sebagian siswa tidak memiliki handphone untuk belajar. Untuk faktor maninya itu sendiri ada tidak adanya dana khusus untuk pembuatan media dari sekolah. Faktor mother nature yaitu lingkungan rumah siswa yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan. Faktor measurement yaitu nilai beberapa siswa tidak mencapai KKM. Faktor metode yaitu kurangnya kerjasama guru dengan orang tua dalam membimbing anak belajar. Dan metode serta model pembelajaran yang digunakan guru belum menarik.
Setelah menentukan isu, maka berikutnya kita akan menentukan gagasan pemecahan isu. Dapat kita lihat di sini terdapat 4 gagasan pemecahan isu. Setelah dilihat dari segi efektivitas, efisiensi, dan kemudahan, maka gagasan pemecahan isu yang terpilih adalah gagasan isu keempat, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran daring kelas 3 SDN Kedung Sari 02 tahun ajaran 2021-2022 dengan pembelajaran Infimed dan model PJBL atau Project Based Learning. Lalu selanjutnya akan ditampilkan kegiatan dalam gagasan isu kreatif peningkatan kualitas pembelajaran daring kelas 3 SDN Kedung Sari 02 tahun ajaran 2021-2022 dengan pembelajaran Infimed dan model PJBL atau Project Based Learning. Kegiatan pertama yaitu sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan pembelajaran daring dengan orang tua, di mana tahap kegiatannya yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua menyiapkan bahan sosialisasi, yang ketiga menyiapkan pemateri sosialisasi, yang keempat menyiapkan waktu sosialisasi, yang kelima melakukan sosialisasi, dan yang keenam evaluasi dan tindak lanjut. Keterkaitan nilai aneka dalam kegiatan ini yang pertama yaitu akuntabilitas nilai tanggung jawab, nasionalisme nilai kerjasama, etika publik nilai sopan, santun, hormat, dan beretika baik, komitmen mutu nilai efektivitas, efisiensi, dan inovasi, anti korupsi, nilai jujur, dan disiplin. Kegiatan 2 yaitu membuat rancangan pembelajaran dengan sistem pembelajaran Infimed dan model PJBL atau Project Based Learning. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua menyiapkan RPP pembelajaran Infimed model Project Based Learning, yang ketiga menyiapkan bahan belajar dan media, yang keempat menyiapkan materi ajar pada blok pembelajaran, yang kelima menyiapkan video pembelajaran interaktif, yang keenam menyiapkan pretest melalui kuisis, yang ketujuh menyiapkan angket evaluasi guru dan pembelajaran, yang kedelapan evaluasi media dan tindak lanjut. Keterkaitan nilai aneka dalam kegiatan ini yaitu akuntabilitas nilai tanggung jawab, nasionalisme nilai kerjasama, etika publik nilai sopan, santun, hormat, dan beretika baik, komitmen mutu nilai efektivitas, efisiensi, dan inovasi, anti korupsi nilai jujur, dan juga disiplin. Kegiatan yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran dengan sistem pembelajaran Infimed dan model PJBL. Tahapan kegiatannya yang pertama yaitu persiapan bahan ajar dan RPP pembelajaran Infimed model PJBL, yang kedua mempersiapkan kelas, yang ketiga memulai pembelajaran dengan pretest, yang keempat melaksanakan pembelajaran dengan sistem pembelajaran Infimed dan PJBL, yang kelima memberikan tugas harian, dan yang keenam evaluasi kegiatan dan tindak lanjut. Keterkaitan nilai aneka dalam kegiatan ini adalah yang pertama akuntabilitas nilai tanggung jawab dan juga jujur, nasionalisme nilai kerjasama, etika publik nilai sopan, santun, hormat, dan beretika baik, komitmen mutu nilai efektivitas, efisiensi, dan berkomitmen mutu, nilai anti korupsi yaitu jujur dan juga disiplin. Kegiatan yang keempat yaitu pemantauan berkala dan diskusi dengan orang tua, di mana tahap kegiatannya yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, yang kedua menyiapkan bahan diskusi, yang ketiga melaksanakan diskusi dengan orang tua, yang keempat evaluasi guru dalam diskusi lalu melakukan tindak lanjut atas apa yang telah didiskusikan. Untuk keterkaitan nilai aneka dalam kegiatan ini yaitu yang pertama akuntabilitas nilai tanggung jawab dan adil, nasionalisme nilai kerjasama, etika publik nilai sopan, santun, hormat, dan beretika baik, komitmen mutu nilai inovasi orientasi mutu, anti korupsi nilai berani. Kegiatan yang kelima adalah evaluasi akademik siswa dan survei kepuasan, di mana tahap kegiatannya yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, yang kedua melakukan evaluasi berupa ulangan harian dengan Google Form, yang ketiga melakukan survei kepuasan di akhir evaluasi akademik untuk orang tua, dan yang keempat evaluasi serta tindak lanjut. Keterkaitan nilai aneka dalam kegiatan ini yang pertama akuntabilitas nilai tanggung jawab, nasionalisme nilai adil, amanah, dan menghargai, etika publik nilai sopan, santun, hormat, dan beretika baik, nilai komitmen mutu berorientasi mutu, dan nilai anti korupsi yaitu jujur.
Berikutnya yaitu dampak dari pemecahan isu. Yang pertama untuk siswa yaitu siswa memiliki pengalaman belajar lebih baik dan hasil belajar yang lebih baik. Untuk guru atau penulis di sini adalah meningkatkan kompetensi guru dalam mengadakan pembelajaran. Untuk unit kerja yaitu kualitas gurunya meningkat dan juga kredibilitas lebih baik lagi. Untuk masyarakat yaitu masyarakat akan memiliki lingkungan yang sadar akan pendidikan. Untuk orang tua yaitu orang tua memiliki pandangan mengenai pendidikan dan puas terhadap hasil belajar anak yang meningkat. Berikut merupakan jadwal dari kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama yaitu sosialisasi akan dilakukan pada tanggal 1 sampai 4 September sebagai masa persiapan dan pelaksanaannya tanggal 13 September. Yang kedua yaitu membuat rancangan pembelajaran dilakukan pada tanggal 14 sampai 28 September. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran mulai tanggal 27 September sampai 9 Oktober. Yang keempat yaitu pemantauan berkala dan diskusi rutin dengan orang tua dilakukan pada tanggal 2, 9, dan 13 Oktober. Lalu yang terakhir evaluasi akademik dan survei kepuasan dilakukan pada tanggal 2, 9, dan 13 Oktober. Berikut merupakan matriks pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Berikut akan ditampilkan kendala dan antisipasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan pertama yaitu kegiatan sosialisasi, kemungkinan kendala yang terjadi adalah kita tidak bisa melakukan sosialisasi secara langsung atau tatap muka. Jikapun kita melakukan sosialisasi secara daring, maka kemungkinan kendalanya yaitu orang tua tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom. Maka dari itu, rencana antisipasi yang dilakukan adalah dengan cara membuat video sosialisasi, diupload di YouTube dan juga linknya nanti akan diberikan kepada orang tua. Lalu membuat e-book panduan pembelajaran daring. Untuk kegiatan kedua yaitu membuat rancangan pembelajaran dengan sistem pembelajaran Infimed dan model PJBL. Kendala yang mungkin terjadi adalah terhambat kinerja peralatan seperti laptop dan juga signal. Di sini rencana antisipasinya yaitu dengan mencari cadangan laptop dan juga pergi ke tempat yang memiliki signal memadai. Pada kegiatan ketiga yaitu kegiatan pelaksanaan pembelajaran, kendala yang mungkin terjadi yaitu terhambat dalam proses pembelajaran karena kurang kesiapan anak dan orang tua untuk mendampingi dan meminjami handphone kepada anak. Nah, di sini rencana antisipasinya yaitu kita melakukan komunikasi dengan orang tua sebelum mulai pembelajaran, bisa di hari sebelumnya atau pada saat sosialisasi, mengabarkan bahwa orang tua harus meminjami anak handphone untuk memulai pembelajaran secara tepat waktu. Dalam kegiatan yang keempat yaitu pemantauan berkala dan diskusi rutin dengan orang tua, kendala yang mungkin terjadi adalah orang tua kurang respon dan juga aktif dalam forum diskusi, dan juga orang tua mengeluh mengenai cara belajar anak yang baru. Di sini rencana antisipasi yang dilakukan adalah melakukan komunikasi dan menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua agar tidak terjadi kecanggungan dan juga orang tua dapat terbuka dengan guru tentang apa yang mereka alami dalam membimbing anak belajar dari rumah. Lalu berikutnya kegiatan yang kelima yaitu evaluasi akademik siswa dan survei kepuasan. Di sini kendala yang mungkin terjadi adalah kendala dalam pelaksanaan secara online ya. Lalu rencana antisipasinya adalah melakukan kegiatan tersebut secara offline atau secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berikutnya akan disampaikan milestone jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Yang pertama yaitu jangka pendek dalam kurun waktu 1 bulan atau terlaksananya kegiatan aktualisasi. Di sini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta kualitas pembelajaran. Lalu pada jangka waktu menengah sekitar 6 bulan yaitu diharapkan guru mampu menerapkan pembelajaran Infimed dan model pembelajaran menarik lainnya agar nilai rata-rata penilaian akhir semester siswa dapat naik. Lalu berikutnya yaitu dalam jangka waktu panjang sekitar lebih dari 1 tahun diharapkan seluruh guru mampu menerapkan pembelajaran Infimed dan model pembelajaran yang lebih menarik dan baik sehingga nilai rata-rata seluruh siswa naik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.